Coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus. Sudah Mana dilihatin sini dulu. lulus. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Sudah Lulus, masuk sana. lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Sit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut, manut, katut. Lah inilah yang kasih saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video Gus Miftah yang ramai di media sosial, ketika dirinya dan sang istri menonton konser Denny Caknan beberapa hari yang lalu. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas sebuah video tentang ajaran menyimpang dengan kedok pengobatan. Belakangan ini makin banyak ajaran menyimpang yang terkuak melalui media sosial. Adanya faktor kepentingan ekonomi dalam penyebaran ajaran sesat tersebut, dimanfaatkan oleh pendiri dan penyebar aliran sesat untuk meraup keuntungan dari para pengikutnya. Belum lama ramai berita tentang Mama Gufron dan Aba Aos, yang sudah terbukti menyimpang dari ajaran Islam. Kini media sosial kembali heboh dengan ajaran baru dari Dwi Susanto, yang diduga kuat juga menyimpang dari ajaran Islam. Dwi Susanto yang merupakan pimpinan Rumah Doa Anak Yatim Cicadas Kabupaten Bogor, kini tengah menjadi buah bibir di media sosial, lantaran diduga menyebarkan ajaran sesat kepada para jamaahnya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Dwi Susanto ditanya oleh seorang jamaah bagaimana cara membuat dagangan laris. Dwi Susanto lantas menjawab dengan hal yang di luar nalar. Dia memerintahkan agar jamaahnya tersebut merebus celana dalam yang bekas dipakai, kemudian air dari rendaman celana dalam digunakan untuk membersihkan meja atau gerobak tempat jualannya. Lebih parahnya, ritual tersebut lantas disandingkan dengan ibadah sholat para jamaahnya, agar ritual tersebut membuahkan hasil. Bapak dan ibu jualan apa? Bakso, ada gerobaknya. Gerobaknya dilap, pakai celana dalam. Yang bekas pakai dilap. Satu aja buat syarat, besok pakai itu lagi. Bapak, dagang pakaian. Nah, celana dalamnya ibu nih. Ini celana dalam ibu nih, anggap ini. Dikepretin di pakaiannya. Laris. Barang habis, duit habis, barang habis. Jangan. Barang habis, duit kumpul. Tapi percuma Pak, kita udah meraktikin ilmu RDAY, udah ngepretin barang habis, duit ngumpul. Tapi kalau ibu sholat badiah qobliyahnya bolong, nggak bisa. Kan ini saling berkaitan. Hal tersebut jelas mengajarkan kesyirikan yang nyata, terlebih hal tersebut dihubungkan dengan ibadah sholat. Sebelumnya, Dwi Susanto juga diduga mengajarkan ajaran sesat kepada para jemaahnya. Pasalnya, dia kerap meminta jemaahnya untuk melakukan hal-hal yang nyeleneh di luar nalar, yang berkedok pengobatan dengan melibatkan alat vital atau organ kemaluan. Seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Lihatkan dulu, tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus. Sudah Mana sini dilihatin dulu. lulus. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Sit, Sudah lulus, masuk sana. lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Sit. Mana kasih lihat? Sip, lulus. Mana lagi? Kasih lihat lagi, Kang Nur. Sana, madep sana. Kasih lihat. Sip, lulus. Mana? Sip, lulus. Perhatiin ya, jangan nyoleknya ya. Iya dong. Papa udah perhatiin. 9 kali. Masukkan ke itu kan, Pak. Lurus. Ya Man, ya Allah. gimana nyoleknya? Masukkan. Loh, ini ngeliatinnya ya Allah sampai begitunya ya. Masukkan ini 9 kali. Terus Nih, ngeliatinnya. Sampai begitu ngeliatinnya ya. nurut manut katut ngasih uang. Masukinnya gimana? Ya gini toh, Pak. Dia nyolok-nyolok, gue yang ngacang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut manut katut. Lah inilah yang kasih saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Apa yang diajarkan oleh Dwi Susanto terbukti menyimpang dari ajaran Islam, namun anehnya, masih saja banyak orang yang percaya akan hal tersebut.
Bahkan meyakini ritual tersebut akan membuahkan hasil, dan tanpa ragu mempraktekannya di depan umum. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali umat Islam di Indonesia dikejutkan dengan munculnya aliran sesat dan menyesatkan, yang membuat keresahan serta kegelisahan dalam masyarakat. Bahkan dalam praktek ibadah ya, aliran-aliran tersebut berani menciptakan aturan dan tata cara tersendiri, yang secara jelas menyimpang dari aturan Islam yang sebenarnya. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Akhyar TV. Peringatan Syekh Hashim, ya, beliau menyampaikan, awas hati-hati, bahkan ada jenis kesamaran tipis dari kesyirikan yang bisa menghadirkan kekufuran dan kesesatan. Bahkan ini disebut bid'ah dalam akidah oleh beliau. Bid'ah dalam hal akidah. Apa di antaranya? Kalau Anda lihat di halaman ke-11 paling bawah, baris 1 sampai dengan 3, ada beberapa gambaran-gambaran disampaikan oleh beliau, termasuk nanti sampai halaman ke-12-nya. Apa itu? Kata beliau, adanya aliran-aliran di Jawa yang nanti kemudian menyebar ke sebagian Nusantara, yang aliran ini dianggap seperti aliran-aliran dalam Islam dengan tokoh-tokoh yang diagungkan, tapi sesungguhnya menghadirkan kesesatan, bahkan mungkin menghadirkan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Misal ada disebutkan oleh beliau aliran abahiyun, al-abahiyuna, zahirnya kelihatan menghadirkan amalan seperti zikir, tapi tujuan dari zikirnya bukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan zikirnya? Dia menyimpulkan setelah dia berzikir, wasafa qalbuhu, hatinya merasa bening, merasakan kedekatan dengan Allah, tapi kesimpulannya keliru. Apa kesimpulannya? Saya telah beriman, merasa dekat dengan Allah, maka kalau sudah dekat, la yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, tidak berlaku lagi bagi saya perintah dan larangan. Jadi kalau sholat tidak berlaku lagi bagi dirinya, tidak sholat tidak ada masalah. Zakat tidak ada masalah. Larangan tidak akan berbuat dosa karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum dilarang, antum belum dekat dengan Allah. Kalau antum masih sholat, antum belum dekat dengan Allah. Kalau dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia nggak perlu sholat lagi, nggak berlaku larangan lagi. Sampai maaf teman-teman sekalian, dia menyimpulkan karena kedekatannya sangat tinggi dengan Allah, sampai ada situasi cukup ibadahnya dengan berzikir saja kepada Allah tanpa mengerjakan amalan-amalan yang dititahkan kepadanya. Contoh, Anda datang, tiba-tiba Anda bertemu, gelarnya mungkin tinggi, Pak Kiai ahli zikir. Tiba-tiba azan berkumandang, Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiainya santai aja misalnya, dalam tanda petik ya, ini bukan kiai yang saya maksudkan, ya, tapi kiai yang spesial. Dia minum aja, minum, bicara, Pak Kiai sudah azan, apa tidak sholat dulu? Adek masih latihan. Kalau abah, itu sudah dalam taraf yang luar biasa. Rohnya sekarang sholat, jasadnya minum kopi. Ya. Dan ibadahnya dalam batin saja, dan dikenal dengan aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu salah satu yang disebutkan oleh Syekh Hashim Asy'ari, aliran yang mengakui bahwa cukup ibadah dalam hati saja, tidak perlu sholat, berbuat dosa tidak dihukum karena sudah punya latihan sebelum-sebelumnya. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, cepat jauhi, karena ini bagian dari kamuflase berjubah agama. Paham? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.